Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, kira-kira hari ini kita merasakan keceriaan atau tidak? Ya, setelah kita melalui berbagai macam hal di bulan September ini, yang mungkin sejenak membuat kita melupakan bahwa ada sebuah istilah yang berasal dari lagu yang dinyanyikan oleh, kalau nggak salah itu Vina Panduwinata, Ibu Saudara ya, mungkin kita tahu bahwa ada lagu judulnya September Ceria. Dan sayangnya ketika masuk bulan September itu kita harus menerima atau mengalami satu gambaran, mungkin kalau dibilang ceria nggak bisa dibilang tuh September kelabu begitu, karena ada banyak hal yang terjadi. Walaupun itu terjadinya di akhir bulan Agustus begitu ya, menjelang September, sehingga itu masih diteruskan, ada demonstrasi, ada berbagai macam katakanlah kericuhan yang terjadi. Dan itu mungkin membuat kita melupakan ya bahwa biasanya September itu identik dengan September ceria begitu. Kalau saya lihat-lihat kenapa alasannya dikatakan September ceria, karena biasanya September itu sudah masuk musim hujan. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita cermati tahun ini Bapak Ibu Saudara ya, kayaknya nggak ada yang benar-benar kemarau gitu. Karena kita rasanya di bulan Agustus, di bulan Juli, di bulan Juni, di bulan Mei masih mengalami musim penghujan juga gitu ya. Masih ada selingan-selingan musim hujan. Walaupun ada juga ketika panasnya lumayan kita rasakan cukup terik begitu, tapi kita rasanya masih bisa merasakan setiap bulan tuh ada hujannya gitu. Dan September ceria karena biasanya peralihan dari panas ke hujan, lalu kemudian hujan itu mendatangkan keceriaan. Kurang lebih begitu tadi saya cari-cari Ibu Saudara di Google maknanya. Dan hal ini juga yang menarik gitu, karena saya mengingat kembali waktu saya masih kecil juga saya merasakan bagaimana begitu gembiranya kalau main hujan-hujanan Ibu Saudara. Ya, mungkin juga ada di antara kita yang relate dengan pengalaman ini. Ketika main hujan-hujanan itu rasanya ada kebebasan berekspresi gitu, walaupun kita tahu bahwa itu dilarang, tidak boleh, tidak baik karena bisa sakit begitu ya, biasanya bisa flu. Tapi ini menjadi hal yang cukup relate gitu tentang bagaimana kita menghayati hidup ini dengan diwakili perasaan keceriaan itu di bulan September ya. Buat kita juga mungkin yang mengikuti bahwa bulan September juga termasuk bulan yang banyak diskonnya Ibu Saudara ya, di tempat-tempat perbelanjaan ataupun di aplikasi online begitu. Nah, saya ingin mengajak kita untuk memaknai bahwa mestinya nggak perlu ada bulan-bulan khusus ya, setiap saat mestinya ada keceriaan, ada kegembiraan yang kita rasakan, terutama kalau kita benar-benar sudah memaknai bagaimana hidup dalam Kristus sepenuhnya. 1 Petrus pasal yang keempat, Ibu Saudara, firman Tuhan, dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 mengatakan demikian. 1 Petrus 4 ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ibu Saudara, apakah keceriaan, kegembiraan, sukacita yang kita rasakan ketika kita boleh sungguh-sungguh mengalami hidup dalam Kristus, walaupun ya hidup dalam Kristus kalau berkaca pada penderitaan yang Kristus alami juga adalah bagian utuh ya yang kita maknai, yang kita sedia juga untuk kita embrace gitu ya, untuk kita rengkuh, kita rangkul, bukan cuma kita mau senangnya aja hidup dalam Kristus, tapi juga kalau kita harus mengalami hal yang tidak menyenangkan pun demikian. Tapi harusnya jangan sampai ketika kita harus mengalami penderitaan, hal yang tidak menyenangkan itu membuat kita kehilangan esensi dari rasa sukacita dan keceriaan yang ada dalam hati kita sejak ada Kristus yang hidup dalam diri kita. Jadi itu menjadi sebuah pertanyaan yang sangat penting yang diberikan pada kita saat ini, yang nanti kita juga akan refleksikan bersama melalui lagu ya, lagu pujian. Apakah setelah kita menyadari hidup dalam Kristus, Kristus ada dalam hati kita, dalam hidup kita, maka ada banyak perubahan positif yang bisa kita tunjukkan, termasuk dengan bagaimana kita memaknai. Selalu ada alasan untuk bersukacita, selalu ada alasan untuk merasa gembira, selalu ada alasan untuk ceria dalam segala sesuatunya. Karena dalam Tuhan ada banyak sekali hal baik yang sudah kita alami, dan khususnya Kristus itu sendirilah yang menjadi alasan utama kita untuk senantiasa merasa bersukacita dan bergembira. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau hadir dalam kehidupan kami, kalau Engkau berkarya dan Engkau mendatangkan banyak hal yang luar biasa.
Engkau mendatangkan sukacita, keceriaan yang harusnya tidak terbatas oleh waktu. Itu juga yang boleh kami maknai terus, kami upayakan untuk terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami ingin sukacita kami tidak dibatasi oleh hal-hal tertentu, tapi hanya terjadi karena Kristus yang hadir, hidup dalam diri kami, dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya, kami percaya Tuhan menyertai kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Ku rindu pergi